Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan baik. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anak, hari ini adalah hari pertama kita belajar IPA di semester 2. Untuk itu, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Cutmutia, Ibu akan mengajar IPA di kelas 6. Baik anak-anak, sebelum kalian memulai pembelajaran IPA, ada baiknya kalian menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu agar kalian bisa mencatat materi-materi yang ada di video ini. Dan jangan lupa untuk berdoa agar ilmu yang kalian pelajari bisa diberkahi oleh Allah SWT. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, di materi kali ini kita akan mempelajari tentang listrik statis dan listrik dinamis. Materi pertama yang akan kita pelajari hari ini yaitu listrik statis. Apa itu listrik statis? Ada yang sudah tahu? Secara teoritis, statis berarti diam. Sehingga listrik statis adalah listrik yang muatan listriknya bersifat diam atau statis. Dengan kata lain, muatannya tidak bergerak. Apa maksudnya? Jangan salah dulu. Apapun jenis listriknya, semua listrik itu bergerak. Lalu, apanya yang diam? Listrik statis adalah suatu fenomena kelistrikan yang mana muatan listriknya tidak bergerak dan biasanya terdapat pada benda yang bermuatan listrik. Listrik statis dapat timbul karena adanya fenomena. Adanya benda-benda yang memiliki aliran listrik saling berpautan tanpa adanya sumber daya listrik. Atau dengan kata lain, benda tersebut dapat menghasilkan proton dan elektron. Pada listrik statis, benda-benda dapat tarik-menarik karena adanya atom-atom yaitu proton dan elektron. Apa itu proton? Proton yaitu muatan listrik yang bernilai positif, sedangkan elektron adalah muatan listrik yang bernilai negatif. Benda dapat tarik-menarik karena adanya perbedaan muatan. Jika kedua benda berbeda muatan, maka keduanya akan tarik-menarik. Namun, apabila muatannya sama, maka keduanya akan tolak-menolak. Contoh dan penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh alamnya adalah fenomena gejala munculnya petir. Sedangkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita dapat ketahui pada alat-alat berikut ini. Pertama yaitu penangkal petir. Penangkal petir dipasang di atas atap rumah atau di atas gedung yang tinggi dan dihubungkan ke dalam tanah melalui kabel logam. Penangkal petir menyediakan bahan bagi muatan listrik di awan agar dapat berpindah menuju tanah. Sehingga apabila ada petir yang menghantam bangunan, tidak akan rusak. Kedua, yaitu gejala listrik antara penggaris plastik dan rambut kering. Pada awalnya, muatan listrik pada penggaris plastik dan rambut kering bersifat netral. Atau dengan kata lain, jumlah proton dan elektronnya sama banyak. Pada saat penggaris digosokkan, elektron pada rambut berpindah ke penggaris plastik, sehingga penggaris plastik mendapatkan tambahan elektron. Akibatnya, penggaris plastik menjadi muatan negatif, sedangkan rambut menjadi muatan positif. Kalian bisa membuktikan gejala listrik antara penggaris plastik dan rambut kering di rumah dengan cara menggosokkan penggaris plastik ke rambut lalu mendekatkannya ke potongan-potongan kertas yang kecil. Amati apakah kertas tersebut akan tertarik atau tidak tertarik pada penggaris plastik tersebut.
Ketiga yaitu gejala antara batang kaca dan kain sutra. Sama seperti gejala pada penggaris plastik dan rambut kering, batang kaca dan kain sutra pada awalnya bersifat netral. Namun, setelah keduanya digosokkan, terjadi perpindahan elektron dari batang kaca ke kain sutra, sehingga batang kaca bersifat positif dan kain sutra bersifat negatif. Lalu selanjutnya, kalian bisa mendekatkan tangan kalian ke layar televisi yang baru saja dimatikan. Amatilah rambut pada tangan kalian. Apa yang terjadi? Rambut-rambut di tangan kalian tampak berdiri. Peristiwa itu terjadi karena adanya gejala listrik statis. Selain contoh penerapan gejala listrik statis yang baru saja disebutkan, masih banyak gejala listrik statis yang terjadi di muka bumi ini, seperti mesin fotokopi. Mesin fotokopi itu menggunakan konsep listrik statis, dan contoh-contoh yang lainnya yang bisa kalian cari tahu secara mandiri. Materi selanjutnya yaitu tentang listrik dinamis. Apa itu listrik dinamis? Listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak atau mengalir dalam rangkaian listrik. Arus listriknya merupakan aliran muatan listrik yang umumnya melewati kawat penghantar tiap satuan waktu. Arah dari arus listrik searah dengan arah gerak muatan positif dan banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui penghantar setiap satuan waktunya. Contoh penerapan listrik dinamis dalam sehari-hari. Yang pertama, bohlam yang akan menyala jika disambungkan dengan baterai. Adanya perpindahan muatan listrik dari baterai sehingga bohlam bisa menyala. Kemudian, yang kedua adalah mobil mainan yang akan bergerak dengan adanya baterai. Nah, baterai ini terdapat muatan-muatan di dalamnya yang bisa menggerakkan mobil mainan jika ada baterainya. Dan masih banyak contoh-contoh penerapan lainnya. Perbedaan listrik statis dan listrik dinamis. Ada beberapa perbedaan antara listrik statis dan listrik dinamis. Di antaranya, yang pertama, aliran atau perpindahan elektron secara terus-menerus terjadi pada listrik dinamis, sedangkan pada listrik statis tidak terjadi. Yang kedua, listrik dinamis mudah diukur dengan alat ukur yang telah ditentukan, sedangkan listrik statis itu sulit. Kemudian, rangkaian listrik sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang tidak memiliki pangkal dan tidak memiliki ujung. Sedangkan rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang dirangkai sedemikian rupa di mana salah satu bagian arusnya terbuka sehingga tidak terjadi aliran listrik di dalamnya. Rangkaian listrik dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ada gambar dari rangkaian seri. Di situ ada 2 baterai dan ada 2 lampu. Kita lihat kabel yang menghubungkannya atau rangkaian yang terhubung itu tidak memiliki cabang, semuanya berurutan. Kemudian, dari gambar tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Arus listrik yang mengalir melalui lampu 1, melalui lampu 2, demikian pula yang melalui baterai 1 dan baterai 2.
Jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik akan putus. Rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Alat listrik yang dapat dirangkai secara paralel adalah lampu dan baterainya. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan contoh gambar sebelumnya, maka rangkaian paralel yang pertama, arus listrik mengalir melalui satu cabang atau lebih. Arus listrik yang melalui lampu 1 atau baterai 1 tidak melalui lampu 2 atau baterai 2. Jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, arus listrik akan tetap mengalir melalui cabang yang lain. Yang ketiga, rangkaian listrik di rumah kita dipasang secara paralel, sehingga jika salah satu lampu dipadamkan, lampu yang lainnya tetap menyala. Rangkaian campuran adalah rangkaian perpaduan antara rangkaian seri dan paralel. Seperti ini contohnya. Terima kasih atas perhatiannya. Pembelajaran hari ini dicukupkan. Jangan lupa untuk mempelajari kembali ketika di rumah. Tetap semangat. Ibu akhirkan pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.